di petang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Awaiqut Thalabil Ilm, penghalang-penghalang, hambatan-hambatan bagi para penuntut ilmu yang menjadikan ilmunya tidak berkah dan tidak bermanfaat. Kita telah selesai sampai hambatan yang ke-8. Pada petang hari ini kita akan membahas hambatan yang ke-9 dan ke-10. Yang kata pengarang kitab ini, Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala, Al-Aiqut Tasi'u wal-Ashiru. Hambatan, kendala yang ke-9 dan ke-10, yaitu at-taswifu wat-tamanni. At-taswif, menunda-nunda amal kebaikan, wat-tamanni, berangan-angan. Jadi ini hambatan yang ke-9 dan juga yang ke-10, yaitu at-taswifu wat-tamanni. At-taswif, menunda-nunda, dan at-tamanni, mempanjang angan-angan atau berangan-angan, berkhayal. Ini penghalang yang ke-9 dan ke-10. Kita bahas satu persatu. Berkata pengarang kitab ini, semoga Allah senantiasa merahmati beliau, Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah, at-taswifu at-ta'khiru wal mudafa'atu. At-taswif artinya menunda-nunda, wal mudafa'ah, mudafa'ah itu artinya maju mundur. Kalau lagi mood, dia kerjain itu kebaikan. Kalau lagi nggak mood, dia tinggalin, nanti-nanti saja. Itu maknanya at-taswif, menunda-nunda. Yuqalu sawwafal amr idza qala sawfa af'al. Kalau orang Arab mengatakan sawwafal amr, itu maknanya nanti ajalah saya kerjakannya. Nanti ajalah saya baru lakukannya. Itu maknanya at-taswif. Wa yutlaqu taswifu 'alal amani. Sebagian ulama memaknai at-taswif itu maknanya juga berangan-angan. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, fulanun yuktatus sawf. Fulan itu sukanya, kesehariannya itu menunda-nunda. Maknanya di sini dia hidup dengan panjang angan-angan. Qala al-Kimiyai, berkata seorang penyair namanya al-Kimiyai. Kata dia, wa kana as-sawfu lil fityani qutan. Menunda-nunda amal kebaikan itu biasanya makanan sehari-hari para pemuda dan pemudi. Pemuda itu usia berapa sampai berapa? Kalau antum mah sudah orang tua ya. Pemuda Ustaz. Ya. Kata penyair itu, yang namanya suka menunda-nunda kebaikan itu makanan sehari-harinya dari para pemuda dan pemudi. Sukanya nunda-nunda kebaikan saja. Ta'ishu bihi, mereka senantiasa hidup dengan menunda-nunda amal kebaikan itu. Wahammi'ati rukubi, dan mereka berjalan dalam keadaan suka menunda-nunda amal kebaikannya. Artinya yang namanya menunda-nunda itu biasanya akrab dengan para pemuda dan juga para pemudi. Maka biasanya pemuda-pemudi dia sukanya menunda-nunda saja amal kebaikannya. Atau yang kedua, dia suka panjang angan-angan. Kemudian wat-tamanni, adapun berangan-angan, berkhayal saja kerjaannya, itu diantara maknanya adalah hadisun nafsi bima yakunu mustaqbalan. Seseorang berbicara kepada dirinya tentang apa yang akan dia inginkan di masa depan. Bahkan terkadang yang dia inginkan itu perkara yang mustahil.
Makanya itu disebutnya apa? Angan-angan. Dia inginnya di masa depan jadi orang kaya, jadi orang yang terkenal, jadi orang yang punya jabatan. Tapi dia nggak pernah ikhtiar untuk ke arah sana. Itu apa yang namanya? At-tamanni, angan-angan saja. Kemudian kata Dr. Abdus Salam Barjas, wa taswifu wa tamanni da'ani khatirani yufsidanil qalba wal waqta. Menunda-nunda amal kebaikan dan angan-angan atau panjang angan-angan, suka berangan-angan, itu adalah dua penyakit yang berbahaya. Da'ani khatirani, suka menunda-nunda beramal kebaikan dan suka berangan-angan, itu dua penyakit yang sangat berbahaya. Yufsidanil qalba wal waqta, itu menyebabkan rusaknya hati dan membuang-buang waktu. Wa ya'rujani bil mar'i ila anamil khayal, itu akan membawa seseorang kepada alam khayalannya yang itu mematikan fungsi akalnya. Orang kalau suka menghayal itu, panjang angan-angan, akalnya itu menjadi mati fungsi. Artinya dia nggak berpikir dengan baik, dia nggak menjalankan fungsi otaknya dengan baik. Beda dengan orang yang senantiasa berpikir, ya? Apalagi dia berpikir tentang sesuatu yang real, maka itu akan semakin menguatkan fungsi otaknya. Tapi orang-orang yang panjang khayalannya itu malah mematikan, bahkan merusak fungsi otaknya tersebut. Yang dia khayalkan hanya segala keinginan yang dia senangi sih. Akhirnya apa? Ketika dia menghadapi masalah-masalah kesulitan hidup, kesusahan hidup, dia nggak kuat dengan itu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Ujung-ujungnya apa? Frustasi. Ujung-ujungnya apa? Stres dia, jadi orang gila. Karena tadi mentalnya nggak kuat, karena sering berkhayal dengan yang senang-senang dan bahagia. Maka ini menjadi penyakit yang berbahaya, kata Dr. Abdus Salam Barjas, yang merusak hati seorang hamba, membuang-buang waktu, dan juga menggiringnya pada alam khayalannya. Maka ini dua penyakit, ya. Suka menunda-nunda beramal kebaikan. Yang kedua, suka berkhayal. Kemudian kata beliau, amman taswib, adapun suka menunda-nunda kebaikan, fasifatu balidil his, itu sifatnya orang-orang yang bodoh. Itu sifatnya orang-orang yang bodoh. Adimil mubalah, mereka itu acuh tak acuh kepada diri mereka sendiri. Artinya nggak peduli dengan kebaikan diri mereka. Itulah orang yang suka menunda-nunda kebaikan. Kullama hammat nafsuhu bi khairin aqaha sawfa aisa a'malu hatta yafja'ahu mautu. Setiap dia punya keinginan melakukan kebaikan, apa yang dia katakan kepada dirinya? Ah, nanti aja lah, saya kan masih muda. Ah, nanti aja lah, kan waktunya masih panjang. Ah, nanti aja lah, kan masih bisa besok-besok juga. Lihat ya, orang yang suka menunda-nunda seperti ini tercela dalam syariat. Sampai Allah mengingatkan, mereka menunda-nunda itu akhirnya apa? Sampai datanglah kematian kepada mereka secara tiba-tiba. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Munafiqun. Kata Allah apa? Dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum
min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Allah mengatakan, dan berinfaklah kalian di jalan Allah dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada diri-diri kalian. Kemudian kalian baru berkata ketika sakratul maut telah menimpa kalian, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, seandainya engkau tunda saja kematian untukku sebentar saja. Apa janjinya orang yang suka nunda-nunda ini? Fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Kalau engkau tunda kematianku sebentar saja, aku akan banyak bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Maka ini penyesalan orang yang suka menunda-nunda kebaikan. Makanya Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin kan juga membawakan bab khusus tentang al-musara'atu bil khair, bersegera melakukan kebaikan, jangan nunda-nunda. Di antara hadis yang beliau bawakan dalam bab bersegera melakukan kebaikan, Rasulullah kan pernah ditanya oleh seorang laki-laki, ayyus shadaqati afdal, sedekah apa yang paling besar pahalanya di sisi Allah? Apa jawabannya Rasulullah? Anta tasaddaqa wa anta sahih. Engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat. Jangan nunggu sakit baru sedekah. Jangan nunggu sakitnya sudah parah baru sedekah. Itu justru pahalanya kecil, ibu. Jangan ketika sudah mau mati baru banyak sedekah. Justru sedekah yang paling utama, yang paling besar pahalanya kata Rasulullah, engkau bersedekah saat engkau dalam keadaan sehat. Karena kenapa? Karena orang kalau masih dalam keadaan sehat, angan-angannya panjang, ya, pengen punya harta yang banyak, ya, pengen semuanya dimiliki, kan begitu. Kalau orang dalam keadaan sehat, dia lupa tuh bakal mati karena dia dikasih sehat terus. Makanya susah biasanya dia untuk melakukan kebaikan kalau dia sehat. Giliran sakit baru ingat yang namanya mati. Makanya kata Rasulullah, sedekah yang paling utama, yang paling besar pahalanya, engkau bersedekah saat engkau dalam keadaan sehat. Maka di sini apa maknanya? Jangan nunda. Mumpung kita sehat, semua amal kebaikan yang mampu kita lakukan, lakukan. Ya, apalagi ada keutamaannya, kan? Semua ibadah, amal soleh yang kita lakukan dalam keadaan sehat, sementara tiba-tiba kita sakit dan gak mampu melakukan amal-amal soleh tersebut, tetap Allah menghitungnya sebagai pahala di saat kita dalam keadaan sakit. Ya, maka ini dalil pertama tentang jangan menunda-nunda kebaikan. Kata beliau, fa'ala talibil ilmi an yatanazzahu an hadhil manqisah wa yubadir bil a'mali amalan. Selayaknya bagi para penuntut ilmu, mereka membersihkan diri-diri mereka dari sifat-sifat seperti ini, suka menunda-nunda melakukan kebaikan dan panjang berangan-angan. Hendaknya mereka bersegera melakukan amal-amal saleh, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang pertama dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Ini potongan ayat saja ya, tapi Anda bacakan secara sempurna ayatnya. Allah berfirman, Aynama takunu wa likulli wijhatun huwa muwalliha
fastabiqul khairat. Kata Allah Ta'ala, setiap umat itu memiliki kiblatnya masing-masing. Maka bersegeralah kalian melakukan kebaikan-kebaikan. Dalil pertama, surah Al-Baqarah ayat 148. Dalil yang kedua, surah Ali Imran ayat 133. Kata Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lihat, Allah perintahkan bersegera menuju ampunan Allah. Maknanya melakukan kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan yang paling utama yang dilakukan seorang hamba? Kata para ulama, kebaikan yang paling utama yang dilakukan seorang hamba, dia menuntut ilmu agama. Karena kenapa? Karena menuntut ilmu agama sebab kita meraih ampunan Allah. Yang kedua, karena dengan kita menuntut ilmu agama, memudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Kita sering dengar hadis Rasulullah riwayat Tirmidzi, wa ahlu jami'is samawati wal ardh, seluruh penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang ada di lautan, sampai semut yang ada di balik batu-batu hitam, semuanya memohonkan ampun untuk mereka yang duduk di majelis ilmu agama. Seluruh penduduk langit dan bumi. Makanya amalan yang bisa mendatangkan ampunan yang begitu besar adalah menuntut ilmu agama. Amalan yang bisa memudahkan kita menuju surganya Allah, menuntut ilmu agama. Kita tahu halal yang haram, kita tahu yang hak dan batil, kita tahu yang benar dan yang salah. Maka dengan kita menuntut ilmu agama, kita dapat merealisasikan ayat ini, menuju ampunan Allah. Yang kedua, menuju surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Maka ini dalil-dalil bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan amal saleh, khususnya dalam menuntut ilmu agama. Adapun lawannya dari bersegera tadi, menunda-nunda. Lawannya dari berangan-angan apa? Nah, lawannya dari berangan-angan apa? Kalau lawannya menunda-nunda tadi kan bersegera. Lawannya dari suka berangan-angan apa? Hah? Apa lawannya? Menuntut ilmu. Apa lawannya? Suka berangan-angan? Kan dua nih materi kita. Menunda-nunda kebaikan. Yang ke-9 ya, menghalangi. Menunda-nunda kebaikan. Lawannya tadi bersegera. Yang ke-10 berangan-angan. Lawannya apa berangan-angan? Berarti lawannya bermujahadah, bersungguh-sungguh. Nah, ini bersegera dan bersungguh-sungguh. Para ulama memasukkannya sebagai syarat diterimanya amal yang sempurna oleh Allah Ta'ala. Syarat kita dapat pahala sempurna dari amal yang kita lakukan, ini duanya. Kalau yang sering kita bahas kan, syarat diterimanya amal.
atau syarat sah diterimanya amal. Kalau syarat sah diterimanya amal sudah mafhum ya. Niat yang ikhlas. Yang kedua apa? Ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah. Ini sudah familiar. Tapi ada syarat sempurnanya amal kita. Syarat kesempurnaan amal. Ada dua ini syarat kesempurnaan amal itu. Yang pertama dia lakukan bersegera. Yang kedua mujahadah, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Orang kalau nggak melakukan ini, dia amal kebaikan dia lakukan, tapi nggak bersegera, itu bisa menjadi amalnya nggak sempurna pahalanya, bahkan bisa jadi dia nggak dapat pahala apa-apa dari amal tersebut. Karena dia nggak bersegera. Contoh, ada orang sholat, tapi sudah menjelang akhir waktunya. Allah ancam kan? Apa kata Allah? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, celaka orang-orang yang sholat yang dia lalai dalam sholatnya. Apa maksudnya lalai dalam sholatnya? Dia tunda-tunda, nanti aja, sampai apa? Dekat waktu, berakhirnya waktu, baru dia sholat. Makanya beda itu orang yang sholatnya betul-betul di awal waktu dengan orang yang dia sholatnya di akhir waktu. Dia nggak dapat kesempurnaan pahalanya. Orang yang dia sholatnya betul-betul di awal waktu, dia sempurna dapat pahalanya. Makanya anak katakan syarat kesempurnaan amal kebaikan kita dapat pahala yang sempurna kalau memenuhi dua syarat ini. Dia lakukan segera amal tersebut. Yang kedua, dia bermujahadah, bukan asal-asalan, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Ingat tuh kisahnya dua anak Nabi Adam alaihissalam. Kisahnya gimana? Dua-duanya disuruh berkurban kan? Allah abadikan itu dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. Kata Allah, "Watslu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi idh qaraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Ini bedanya orang yang melakukan amal dengan sungguh-sungguh dengan yang asal-asalan. Allah kasih contoh nih, dua anaknya Nabi Adam. Yang satu dia persembahkan kurbannya apa? Kambing yang paling bagus dari peternakan. Yang satu lagi apa? Dia kurbankan buah-buahan, tapi buah-buahannya sudah mau busuk. Mana yang Allah terima? Fatuqabbala min ahadihima, yang Allah terima satu saja kan? Yang mana? Yang dia berkurbannya untuk Allah betul-betul sungguh-sungguh, diberikan yang terbaik. Walam yutaqabbal minal akhar. Makanya Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal-amal kebaikan dari orang-orang yang bertakwa. Makanya sempurnanya amal itu kalau kita melakukan dua, amal solehnya dilakukan segera, amal solehnya dilakukan secara sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Orang melakukan amal soleh tapi dia tunda dari waktunya, dia dapat pahala tapi nggak sempurna. Ada lagi orang melakukan amalan tapi asal-asalan saja.
Ada orang sholat saja, tapi asal-asalan, rukunnya nggak diperhatikan, syarat sahnya nggak diperhatikan. Akhirnya apa? Bisa tertolak atau tidak amalannya? Tertolak. Karena dia lakukan tanpa adanya apa? Mujahadah, tidak bersungguh-sungguh. Ya, maka ini pengarang kitab ini ingin menjelaskan kepada kita bahayanya kalau penuntut ilmu suka menunda-nunda melakukan amal kebaikan, apalagi menunda-nunda untuk menuntut ilmu agama. Allah sebutkan juga dalam surah Al-Hadid ayat 21, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh. Sabiqu, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini hampir sama. Kalau tadi bersegera, yang kedua dalam surah Al-Hadid ini berlomba-lomba kita dalam melakukan kebaikan. Makanya ada kaidah itu ya, al-itharu fil ibadati makruhun. Mendahulukan orang lain dalam hal beribadah itu makruh hukumnya. Wal itharu fil muamalati mustahabbun. Tapi mendahulukan orang lain dalam hal muamalah itu baru dianjurkan. Adapun mendahulukan orang lain dalam hal ibadah makruh hukumnya, dibenci. Antum lihat saf pertama kosong, mempersilahkan orang lain untuk maju duluan, itu makruh hukum. Itu sama saja dengan mendahulukan orang lain dalam ibadah, makruh. Dan bapak aja lah yang maju. Ya, maka itsar, bersikap mendahulukan orang lain dalam ibadah itu hukumnya makruh. Ya, perkara yang tidak disukai. Baik, ini dalil-dalil yang memerintahkan kita bersegera melakukan kebaikan. Berkata pengarang kitab ini, Dr. Abdus Salam Barjis, fahuwa a'rafun nasi biqimatil waqti wa ulahum bil intifai bihi kullihi. Para penuntut ilmu itu orang yang paling tahu tentang berharganya waktu itu, dan orang yang paling tahu bagaimana memanfaatkan waktu yang mereka miliki. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di antara pesannya Rasulullah kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabili. Hiduplah engkau di dunia seperti orang yang asing atau seperti pengembara yang lewat saja. Kenapa kok pesannya Rasulullah, hiduplah kamu seperti orang asing atau pengembara yang lewat saja? Karena memang hidup kita ini singkat di dunia. Cuma pandangan subjektif kita seolah-olah panjang. Padahal kalau kita bandingkan seluruh hidup kita dari awal sampai akhir nanti selesai, yaitu hari kiamat selesai, itu selesai itu kita dibangkitkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar sampai selesai hari kita dihisab, ditimbang amal kita, itu kata sebagian ulama 50.000 tahun lamanya. 50.000 tahun kita melewati fase di padang mahsyar, melewati fase kehidupan kita dihisab oleh Allah, kita ditimbang amalnya, melewati jembatan Sirat, ya, 50.000 tahun, jauh sekali dari kehidupan dunia yang cuma 60-70 tahun. Makanya kata Rasulullah, hidup di dunia ini jangan seolah-olah hidup selamanya. Maknanya apa? Jadikan waktu yang kita miliki semua
semuanya betul-betul bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Makanya Ibnu Umar kan melanjutkan hadisnya. Kalau tadi perkataan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil itu langsung dari Rasulullah, itu disebutnya hadis apa? Hadis marfu. Tapi selanjutnya perkataan Abdullah bin Umar, bukan perkataan Rasulullah. Apa lanjutannya Abdullah bin Umar? Idza amsayta fala tantadhirus sabaha wa idza asbahta fala tantadhiril masaa wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika. Kata Abdullah bin Umar, apabila engkau berada di sore hari, jangan nunggu pagi hari. Para ulama menjelaskan apa? Kalau kita sudah ada di sore hari, jangan buang-buang waktu kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat sampai datangnya pagi hari. Itu maknanya. Wa idza asbahta, kalau kamu sudah di pagi hari, jangan buang-buang waktumu melakukan perkara yang gak bermanfaat sampai datangnya sore harimu. Itu makna hadis ini. Idza amsayta fala tantadhiris sabah, kalau sudah sampai di sore hari, lakukan semua amal kebaikan yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Kalau sudah berada di pagi hari sampai sore hari, pastikan setiap waktu yang kita jalani ini semuanya bernilai pahala dan kebaikan. Wa khudh min sihhatika li maradika, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika li mautika, manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Mumpung kita dikasih hidup, bapak-bapak, manfaatkan, perbanyak teman setia kita di kuburan, yaitu amal-amal kita. Karena semuanya akan kita tinggalkan. Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, yatba'ul mayyita thalathatun, setiap orang yang meninggal dunia akan dihantarkan dengan 3 perkara. Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu, yang akan mengantarkannya adalah hartanya, keluarganya, dan amalnya. Fayarji'u thnati wa yabqa ma'ahu wahid, yang 2 pulang lagi, hartanya pulang lagi, keluarganya pulang lagi. Yang tetap setia menemani kita di kuburan siapa? Amal-amal kita saja. Makanya kata para ulama, hadis ini isyarat perbanyak teman-teman setia kita di kuburan, yaitu amal-amal terbaik kita. Maka ini dalil jangan suka nunda-nunda melakukan kebaikan sekecil apapun. Qala Ibnu Jauzi, berkata Al-Hafiz Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau yang terkenal Saidul Khatir. Kata beliau, wa min ajali ala khatirihi, di antara obat yang bisa menyembuhkan kita dari penyakit yang berbahaya ini, penyakit apa? Suka nunda-nunda mengamalkan kebaikan dan suka berangan-angan. Apa obat penawarnya? Zikrul jannati, banyak mengingat surganya Allah, allati la mauta fiha, yang tidak ada kematian di surga itu, wala marido, tidak ada sakit di surga itu, wala nauma, tidak ada tidur di surga itu, wala ghamma, tidak ada gelisah dan sumpah di dalam surga itu. Baladzatuha muttasilatun min ghairi qita', tapi kelezatannya terus menerus bersambung tanpa terputus sekalipun. Lihat tuh, di surga tidak ada kematian. Karena kematian kata Rasulullah kan, dia menjadi seekor kambing yang telah disembelih. Kemudian Allah berkata, la mauta fiha, tidak ada lagi kematian setelahnya.
Setelah kita di surga nggak ada kematian, sudah abadi selamanya kita hidup. Yang kedua, nggak ada sakit. Jadi nggak ada yang sakit flu nanti di surga, Bapak. Nggak ada yang namanya ingus, kan? Nggak ada yang namanya BAB di surga. Kotoran-kotoran nggak ada. Nggak ada yang namanya BAK. Nggak ada yang namanya reak. Semuanya bersih, suci, wangi di surga itu. Ya, yang jadi pertanyaan, penduduk surga kan makan dan minum. Kemudian kemana itu keluarnya kotoran-kotorannya? Kemana, Pak? Penduduk surga makan dan minum, kan? Kan yang namanya saluran pencernaan pasti akan mengeluarkan kotor. Berarti kalau di surga kemana keluar kotorannya? Nah, Rasulullah menjelaskan kotoran penghuni surga itu hanya menjadi air keringat saja yang baunya seperti bau minyak kasturi. Jadi tidak ada BAK, tidak ada BAB, tidak ada ludah, tidak ada kotoran-kotoran. Wanitanya tidak ada haid, tidak ada nifas, ya, tidak ada kotoran-kotoran sekecil apapun di surga, semuanya bersih dan suci. Makanya nggak ada yang sakit di surga. Kemudian wala nauma, nggak ada tidur, Pak, di surga. Ya, bangun terus. Bapak bingung, Bos, kok nggak ada tidur? Ya, kenapa? Kok nggak ada tidur di surga? Kalau bapak-bapak kan yang paling enak tidur. Kenapa yang paling enak tidur? Karena kita capek, Pak, di dunia. Karena kita sudah lelah di dunia. Makanya yang paling enak apa? Tidur. Tapi di surga itu kita nggak pernah capek, nggak pernah lelah. Bagaimana kita capek lelah, Pak? Semua kenikmatan yang ingin kita dapatkan itu nggak perlu lagi pakai usaha-usaha. Semua buah-buahan yang kita inginkan, kata Allah, utufuha daniyah, dahan-dahannya didekatkan kepada para penghuni surga. Jadi penghuni surga kalau dia mau buah, dia sambil tiduran itu langsung datang di sebelah dia, tinggal petik saja pohonnya. Nah, kayak di dunia manjat dulu, ya. Maka lihat, nggak ada rasa capek, nggak ada rasa lelah di surga, makanya nggak butuh tidur, Bapak-bapak, di surga. Karena kenapa? Karena nggak perlu kita memulihkan stamina, kan begitu. Kalau di dunia kan kita butuh tidur karena kenapa? Capek, lelah, bekerja. Untuk memulihkan stamina di mana? Tidur. Itu kan yang paling enak. Tapi di surga nggak butuh, karena kenapa? Kita nggak ada capek, nggak ada lelah. Ya, yang ada apa? Menikmati kenikmatan saja. Yang kualitas kenikmatannya jauh daripada kenikmatan yang ada di dunia yang pernah kita rasakan. Makanya ini pertama, Pak. Kenapa nggak ada tidur di surga? Karena manusia atau penduduk surga nggak mengalami capek dan lelah. Yang kedua, kenapa kok nggak ada tidur di surga? Karena rugi tidak, Pak, kalau orang tidur di saat dia harus bersenang-senang. Rugi tidak? Rugi. Antum nih lagi family gathering misalnya, pegawai Toyota sudah jalan-jalan, sudah tiba ke tempat yang dituju, tempat yang dinikmati, ya, pantai yang indah, gitu ya. Di situ bisa lautan yang indah juga, orang bisa diving di situ, bisa berenang di situ. Antum tidur, benar, ya. Kan nggak cocok gitu. Di saat orang itu harus menikmati sesuatu yang dia senangi, tapi dia malah tidur, maka nggak cocok. Makanya di surga semuanya tinggal kita nikmati. Makanya aneh kalau ada orang yang tidur gitu. Orang semuanya kenikmatan yang indah di surga itu. Makanya nggak ada tidur di surga karena nggak layak, tempat yang harusnya kita bersenang-senang malah kita tidur. Makanya Allah nggak jadikan penghuni surga itu tidur, ya.
Begitu juga wala ghamma. Tidak ada penghuni surga itu gelisah. Tidak ada penghuni surga itu galau. Gak ada penghuni surga itu hatinya sempit, sumpah, gak ada. Semuanya sudah penuh dengan kenikmatan dan hatinya selalu lapang. Bahkan Allah sebutkan kan, wa naza'na fi sudurihim min ghillin. Allah cabut itu rasa dengki, rasa iri dari hati-hati penghuni surga. Jadi hatinya itu hati yang lapang para penghuni surga. Gak ada rasa benci, rasa dendam, rasa dengki, rasa gelisah, rasa takut, rasa khawatir. Gak ada itu bagi para penghuni surga. Maka ini cara kita supaya gak menunda-nunda kebaikan. Kata Ibnu Jauzi, perbanyak ingat kenikmatan di surga. Kenikmatan di dunia ini kan diibaratkan oleh Rasulullah, kalau dibandingkan dengan kenikmatan di surga, seperti seseorang mencelupkan jari telunjuknya ke lautan, kemudian dia angkat itu, maka tetesan yang menetes dari jari telunjuk itu, itulah kenikmatan dunia. Sementara lautan yang luas, itulah kenikmatan surga. Maka ini cara kita untuk tidak menunda-nunda kebaikan. Kita ingat, semakin banyak kadar kebaikan yang kita lakukan, semakin tinggi derajat kita di surganya Allah Ta'ala. Maka bercapek-capeklah, bermujahadahlah, bersungguh-sungguhlah kita untuk beramal kebaikan. Karena kenapa? Karena rindu dengan surganya Allah. Kan begitu yang ada dalam pola pikirnya Rasulullah, para sahabat. Kenapa kok mereka rela bercapek-capek, hidup susah, hidup dalam keadaan kesempitan, tapi demi meraih surganya Allah, mereka rela berkorban dengan diri, harta, dan jiwa mereka. Karena kenapa Pak? Bayangan mereka tuh surga terus. Ya, bayangan para sahabat itu, mereka sudah hatinya terpaut sekali dengan yang namanya kehidupan surga. Makanya mereka selalu menjadikan waktu-waktu mereka begitu berharga, gak pernah lepas dari yang namanya melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya para sahabat kan diberikan julukan jasad mereka berjalan di muka bumi, tapi hati mereka terpaut dengan kehidupan akhirat. Itu para sahabat, ya. Karena sering ceritakan ke antum, ya, para sahabat itu nggak pernah terlalaikan dari perniagaan jual beli mereka yang Allah puji dalam surah An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Orang-orang yang mereka tidak terlalaikan. Siapa yang dimaksud rijalun di sini? Para sahabat yang gak terlalaikan dari jual beli mereka, yang gak terlalaikan dari perdagangan dan pekerjaan mereka. Dari apa? Dari berzikir kepada Allah. Mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat. Mereka orang yang gak nunda-nunda kalau sholat 5 waktu, Pak. Anda pernah bawakan kan tafsirnya ayat ini, dibawakan oleh Ibnu Katsir juga, Tafsirul Qur'anil Azim, menceritakan sahabat Abu Darda yang beliau berkata ketika menafsirkan ayat ini, aqamtu bid-durj, aku memiliki sebuah toko, ubayi wa ashtari, aku jual beli di toko tersebut, wa arbahu kulla yaumin 300 dinar, yang setiap hari aku meraih keuntungan dari tokoku 300 dinar. Wa ushhidus sholata bil jamaah, tapi aku nggak pernah absen dari sholat berjamaah di masjid. 300 dinar, 1 dinar 4,25 gram. 1 gram berapa? 1 juta. Berarti 1 dinar 4 juta.
dikali 300 dinar 1,2 M penghasilannya Abu Darda sehari. Sebulan berapa Pak? 30 M. Gak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Abu Darda subhanallah, ya, jauh dari kehidupan kita. Ya, kadang kaum muslimin penghasilannya 5 juta nggak mau mampir ke masjid. Ya, penghasilannya 10 juta itu pun per bulan. Subhanallah, nggak mau mampir ke masjid. Abu Darda 30 M sebulan, nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Maka ini yang harus sering kita ingat, Bapak-bapak, ya, bahwasannya mereka sering ingat surga. Makanya mereka tidak terlalaikan dari kehidupan, ya, dunia mereka. Mereka tidak terbuai dengan kehidupan dunia mereka. Kemudian wa ziyadatuha ala qadri ziyadatil jiddi. Sesungguhnya tambahan nikmat-nikmat yang Allah berikan di surga berdasarkan kadar kesungguhan amal ibadah kita ketika di dunia ini. Intaha bahadzal zaman falam yanam illa darurah. Maka kata Ibnul Jauzi, manfaatkan waktu yang engkau miliki saat ini. Maka janganlah engkau tidur kecuali dalam keadaan darurat, kata beliau. Darurat di sini maknanya tidak mampu lagi kecuali kita harus beristirahat. Walam yaghfal an ammarati lahzah, dan janganlah seseorang lalai dari amal-amal kebaikan walaupun sesaat saja. Ini Bapak-bapak obat, ya, bagi kita supaya kita tidak suka menunda-nunda dan suka berangan-angan adalah banyak ingat surganya Allah Ta'ala. Di antaranya juga Bapak-bapak, kalau kita ingin senantiasa tidak suka menunda-nunda amal kebaikan, banyak ingat juga yang namanya kematian. Ini kan yang sering buat kita lalai, seolah-olah kita hidup sepanjangnya, seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Maka kita lupa mempersiapkan bekal kita setelah kematian ini. Maka perbanyak ingat kematian. Makanya wasiatnya Rasulullah apa? Aksiru zikra hadinil ladzat. Perbanyak kalian mengingat pemutus segala kelezatan yang namanya kematian. Kata Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, kenapa kok wasiatnya Rasulullah kita disuruh banyak ingat mati? Kenapa kita disuruh banyak ingat kematian? Apa kata Imam Qurtubi? Kata beliau, karena pangkal utama, sumber utama seseorang melakukan dosa dan maksiat karena dia lalai dari mengingat yang namanya kematian. Itu Pak, sumber utamanya itu Pak. Kenapa kok perempuan muslimah dia masih berani nggak nutup auratnya, nggak pakai jilbab, dia lupa dirinya akan mati. Kenapa kok seorang laki-laki dia nggak mau pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, dia lupa dirinya akan mati. Kenapa kok masih ada orang yang hobi makanannya dari cara penghasilan yang haram, dia lupa dirinya akan mati. Itu pokoknya faktor utamanya orang berani maksiat, berani ninggalin perintah Allah karena dia lalai mengingat yang namanya kematian. Makanya perkataan Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, al-mautu musibatun kubra. Kematian itu musibah yang sangat besar. Wa a'zamu musibatin, tapi ada musibah yang lebih besar, al-ghaflatu anhu, ketika seseorang lalai dari mengingat yang namanya kematian. Itu musibah yang lebih besar dari kematian, ketika seseorang lalai mengingat yang namanya kematian. Karena orang kalau sudah merasa dirinya akan hidup selama-lamanya, dia seenaknya berbuat maksiat.
Karena dia lupa, dia akan mengalami yang namanya kematian, dia akan diadili oleh Allah di yaumul hisab nanti. Sudah maghrib kan? Sudah ya? Tapi kita cukupkan untuk materi ya. Insyaallah kita lanjutkan tentang tamanni di pembahasan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.